Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Meni pada materi pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11 program Ilmu Alam, Ilmu Sosial, dan Ilmu Agama. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, ibu dan keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah anak-anak, kita semuanya masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Pada kali ini, materi kita adalah teks eksplanasi, menganalisis struktur, pola pengembangan, dan kebahasaan teks eksplanasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tayangan slide berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, berikut teks eksplanasi. Kegiatan kita kali ini tentang menganalisis struktur, pola pengembangan, dan kebahasaan teks eksplanasi. Kalian perhatikan beberapa gambar berikut ini. Ada gambar kebanjiran, gunung meletus, pelangi, dan beberapa peristiwa atau kejadian sosial yang lain. Menganalisis struktur, pola pengembangan, dan kebahasaan teks eksplanasi. Kompetensi dasar 1. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Yang kedua, mengonstruksi teks eksplanasi dengan memerhatikan pola pengembangan topik, struktur, dan kebahasaan. Adapun apa penting dan manfaat dari mempelajari tentang teks eksplanasi? Antara lain, 1. Menambah wawasan mengenai suatu hal yang bersifat ilmiah. 2. Menambah wawasan mengenai proses terjadinya suatu fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. 3. Menambah ilmu dan mewujudkan generasi muda yang cerdas serta intelektual. Analisis struktur, pola pengembangan, dan kebahasaan teks eksplanasi. Kegiatan yang pertama, struktur teks eksplanasi. Kedua, kebahasaan teks eksplanasi. Ketiga, pola pengembangan teks eksplanasi. Perlu diingatkan kembali pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Pembahasan yang pertama mengenai struktur teks eksplanasi. Anak-anak sekalian, masih ingat struktur teks eksplanasi? Yang pertama yaitu pernyataan umum, kedua penjelasan proses atau deret penjelas, ketiga penutup, simpulan atau interpretasi. Struktur teks eksplanasi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum berupa gambaran umum topik atau fenomena yang akan dibahas. Kata kunci dari bagian ini adalah kata tanya bagaimana. Urutan yang kedua adalah deretan penjelas yang terdiri atas proses maupun sebab akibat. Urutan sebab akibat pada bagian ini kata kunci mengapa dijelaskan.
Bagian ini menjelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari topik yang dibahas. Bagian ketiga adalah interpretasi. Bagian terakhir dari teks eksplanasi berupa penarikan kesimpulan. Interpretasi dapat berupa tanggapan atau pernyataan pribadi tentang topik dari bagian 1 dan bagian 2. Pada struktur teks eksplanasi dapat diidentifikasi pola pengembangan dalam teks eksplanasi. Bagaimana penulis mengembangkan topik pada teks eksplanasi. Ada 2 pola pengembangan, yaitu 1. Pola pengembangan sebab akibat atau kausalitas. Yang kedua, pola pengembangan proses. Berikut contoh struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi yang pertama adalah cacing pita. Pernyataan umum. Contohnya, berdasarkan kasus yang terjadi di Cina, pasien penderita epilepsi disebabkan oleh cacing pita. Cacing pita dikenal sebagai cacing penginfeksi saluran pencernaan, tetapi cacing ini juga diketahui dapat mengganggu otak manusia. Keberadaan cacing pita di otak dapat menyebabkan epilepsi. Bagian kedua, sebab akibat. Cacing pita yang menginfeksi tubuh dalam bentuk telur, cacing yang ditemukan di makanan, seperti daging babi. Telur cacing akan menetas di saluran pencernaan, kemudian dapat menembus lapisan usus dan menjelajah bagian tubuh lain. Salah satunya otak. Penyakit epilepsi karena cacing pita disebabkan keberadaan cacing di korteks otak. Bagian ketiga, interpretasi. Cacing pita yang ditemukan di daging atau makanan kotor dapat membahayakan manusia, seperti epilepsi. Pencegahan infeksi cacing pita dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan makanan dan menjaga pola hidup sehat, seperti rajin mencuci tangan apabila sudah terjadi infeksi. Penanganan terhadap cacing pita harus segera dilakukan. Tersebut contoh teks eksplanasi berjudul cacing pita. Berikutnya contoh teks eksplanasi yang berjudul angin puting beliung. Pada pernyataan umum, paragraf berikut. Angin puting beliung adalah angin dengan kecepatan putaran lebih dari 63 km per jam yang bergerak secara garis lurus dari permukaan tanah. Fenomena ini dapat berlangsung maksimal 5 menit. Bencana alam ini dapat terjadi pada siang atau sore hari di musim pancaroba. Proses deretan atau penjelas. Angin puting beliung dapat menghancurkan semua benda di sekitarnya. Gejala awal yang perlu diketahui yaitu udara terasa panas dan gerah. Ada pertumbuhan awan kumulus di langit. Di antara awan tersebut ada satu jenis awan yang berbatas tepi sangat jelas berwarna abu-abu menjulang tinggi seperti bunga kol. Awan putih menjadi awan hitam pekat atau cumulonimbus. Pohon bergoyang cepat dan persiapan angin puting beliung terjadi dalam waktu 1 jam. Masyarakat harus mewaspadai gejala alam tersebut. Bagian ketiga yaitu interpretasi atau simpulan. Bencana angin puting beliung dapat diwaspadai lebih cepat dengan melihat gejala-gejala yang terjadi di langit.
Jika tidak sempat mengungsi saat terjadi bencana alam ini, maka segera berlindung di ruangan yang paling aman. Tersebut yang Ibu bacakan contoh teks eksplanasi beserta struktur yang ada pada teks eksplanasi. Selanjutnya mengenai kebahasaan yang ada pada teks eksplanasi. Ibu ingatkan lagi kebahasaan yang ada, yaitu 1. Istilah, 2. Keterangan waktu, yang ketiga konjungsi. 1. Penggunaan konjungsi. Sebagai teks yang berisi paparan proses, teks eksplanasi menggunakan banyak konjungsi kausalitas atau kronologis. Konjungsi kausalitas antara lain sebab, karena, oleh karena itu, sehingga. Contoh pada paragraf berikut. Ada beberapa faktor yang paling mendasar yang menjadi penyebab terjadi pengangguran. Pengangguran biasanya terjadi karena adanya kesenjangan antara mencari kerja dan kesempatan kerja. Pada paragraf tersebut terdapat konjungsi, antara lain konjungsi karena yang menyatakan kausalitas atau sebab akibat. Adapun konjungsi yang lain seperti dan, tetapi dan di sini tidak bermakna sebab akibat. Kedua, konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Contohnya seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Teks eksplanasi yang berpola kronologis juga menggunakan banyak keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Contoh, pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, fetus mirip kulit. Orang tua dengan kulit merah berkeriput. Selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilang sebagai keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari, rambut asli rontok dan terus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Berikut contoh teks eksplanasi yang menggunakan hubungan waktu kronologis. Ada beberapa kata penghubung di sini atau konjungsi di sini. Contohnya setelah, kemudian, dan ada beberapa pernyataan frasa keterangan waktu. Misalnya 7 bulan, pada bulan keempat, dan sebagainya. Yang kedua, penggunaan kata ganti atau pronomina. Berkenaan dengan kata ganti yang digunakan, teks eksplanasi langsung merujuk pada jenis fenomena yang dijelaskan, yang bukan berupa persona. Kata ganti yang digunakan untuk fenomena itu berupa kata benda, baik konkret maupun abstrak, seperti demonstrasi, banjir, gerhana, embrio, kesenian daerah, dan bukan kata ganti orang, seperti ia, dia, dan mereka. Lantaran objek yang dijelaskan berupa fenomena tidak berbentuk personal, non-human participation, dalam teks eksplanasi ditemukan banyak kata kerja pasif, seperti kata berikut: terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, dan dilahirkan.
Yang ketiga, penggunaan kata teknis. Di dalam teks eksplanasi dijumpai banyak kata teknis atau istilah sesuai topik yang dibahas. Apabila topiknya tentang kelahiran, istilah biologi yang muncul. Demikian pula apabila topik tentang kesenian daerah, istilah budaya sering digunakan. Apabila topiknya tentang fenomena kenaikan BBM, istilah ekonomi dan sosial akan sering muncul. Permaknaan terhadap istilah-istilah seperti itu memerlukan bantuan kamus istilah, bukan kamus umum. Dengan demikian, pemahamannya akan lebih tepat sesuai bidang masing-masing. Selain ciri di atas, kaidah kebahasaan dapat menjadi ciri khas yang konkret dari teks eksplanasi. Kebahasaannya tergantung dari pola pengembangan dan tema umum dari judulnya. Jika teks eksplanasi menggunakan pola pengembangan kronologis, akan banyak ditandai oleh konjungsi, lalu, kemudian, akhirnya, sekarang, sebelumnya, dan sebagainya. Berikut ini beberapa poin utama kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Pola pengembangan kronologis akan banyak menggunakan konjungsi kronologis seperti kemudian, akhirnya, selanjutnya, sekarang, sebelumnya, dan sejenisnya. 2. Pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat akan memiliki konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, akibatnya, dan sejenisnya. Yang ketiga, menggunakan kata peristilahan atau teknis seperti industri pariwisata, otomotif, sektor pertanian, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata benda fenomena seperti angin tornado, tata surya, gerhana matahari, kerajinan tangan, dan lain-lain. Yang kelima, menggunakan kata kerja tindakan jika berisi tindakan yang objeknya berupa alam atau fenomena sosial maupun budaya seperti bepergian, berwisata, mengajak, berkunjung, berjalan-jalan. Yang keenam, cenderung lebih banyak menggunakan kalimat pasif. Contohnya ditandai dengan kata kerja pasif. Misal, diwaspadai, dilakukan, dicegah. Demikian anak-anak tentang struktur pola pengembangan dan kebahasaan teks eksplanasi. Mudah-mudahan pada uraian penjelasan singkat tersebut kalian bisa memahami dan mengerti. Demikian anak-anak materi tentang struktur, pola pengembangan, dan kebahasaan teks eksplanasi. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahami. Selanjutnya, nanti di forum Zoom kita bisa mengadakan diskusi dan tanya jawab mengenai teks eksplanasi. Selanjutnya, sebelum Ibu tutup materi ini, ada tugas untuk kalian. Tugas yang pertama, temukan ciri kebahasaan yang ada pada struktur deret penjelas pada contoh teks eksplanasi angin puting beliung berdasarkan gambar pada slide di atas tadi. Tugas yang kedua, Ibu sajikan sebuah bacaan teks eksplanasi tentang globalisasi. Bisa kalian simak, bisa kalian baca teks eksplanasi tersebut.
Globalisasi adalah proses mendua yang berkaitan dengan tatanan sosial Tugas kedua berdasarkan teks yang berjudul globalisasi tersebut, tentukan struktur teks eksplanasi tentang globalisasi tersebut. Berikutnya tugas 3. Buatlah teks berikutnya tugas 3. Buatlah teks eksplanasi berdasarkan gambar pada slide di atas. Tadi di awal di atas slide ya, terdapat beberapa gambar tentang fenomena alam maupun sosial. Kalian perhatikan, kalian buat teks eksplanasi dengan memerhatikan strukturnya dan pola pengembangan teks eksplanasi. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pertemuan ini, Ibu ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.